Hai YouTube, selamat bertemu kembali. Ini ada paket terbaru nih, ini dari Transvision, namanya Extreme Media Player. Nah, kalau dari Transvision sih namanya Extreme Box. Labelnya sudah saya cabut, jadi tinggal kita unboxing saja. Kebetulan saya pesannya 2. Nah, ini keunggulan alat ini adalah berlangganan Transvision tanpa parabola. Oke, mari kita cek apa saja isinya. Kamu di situ dulu. Oke, kita buka yang pertama. Nah, ini dia Transvision Streaming Media Player atau Extreme Box. Sebenarnya sih ini Android Box, jadi sistem operasinya Android TV. Nah, tapi ini kan keluaran dari Transvision, jadi sudah ada aplikasi Transvision. Jadi secara langsung nih, jadi saat kita memiliki alat ini, selain kita bisa install aplikasi-aplikasi media player lain yang dari Google Play, tentunya dari Transvision sudah default. Jadi kita bisa langsung nonton Transvision tanpa download aplikasi yang lain. Jadi alat ini multifungsi, jadi tidak terikat juga ya untuk Transvision. Jadi bisa untuk apa aja. Yang pastinya dia bisa ngambil aplikasi dari nih, aplikasi Android. Oke, kita buka isinya apa aja. Kita baca pertama-tama seperti ini untuk ukurannya. Nah, di sini ada 3 step setup. Jadi yang pertama dia mengkoneksinya melalui HDMI tentunya ke TV. Terus untuk koneksi internetnya bisa melalui WiFi atau kabel RJ45. Oke. Setelah itu langsung streaming. Nah, di sini sepertinya ada nih untuk seperti email seperti itu ya, untuk pertanda perangkat ini. Nah, ini dibuat di Indonesia sekitar tahun 2019 sudah diproduksi. Nah, untuk kelengkapannya kalau dilihat dari gambar di luar, ada set top box, ada remote, ada power adapter, ada kabel HDMI. Nah, seperti ini ya. Streaming 60 saluran TV premium, streaming video on demand lebih dari 1000 film. Nah, ini tidak ada kontrak tentunya. Ini tidak ada kontrak, tidak ada penalti. Jadi ini menjadi hak milik. Jadi kita nggak terikat dengan Transvision. Nah, ini instalasi mudah cepat. Kendalikan TV Anda dengan voice source. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk spesifikasinya bisa dilihat nih di sini. Spesifikasi Androidnya. RAM-nya 1,5 GB. Oke. Langsung kita buka. Ini dia yang pertama-tama kita menemukan user quick guide. Oke. Nanti kita cek isinya. Terus ada user manual. Oke. Nah, ini nih untuk Android boxnya seperti ini nih, kecil ya, terlalu kecil besar ini. Nanti kita buka sini dulu, kita cek lagi isinya. Nah, ini untuk remote-nya. Remote-nya ini mirip-mirip TV-TV ini juga ya, remote TV Android juga, seperti Xiaomi seperti itu. Nah, seperti LG. Nah,
seperti ini ciri khas Android. Ini ada power adaptor, ada baterai, ada kabel HDMI. Oke, kosong ya. Jadi isinya itu di dalam paket pembelian ada isinya 1, 2, 3, 4, 5 item di luar buku petunjuk penggunaan. Oke, langsung kita cek dulu nih. Ini dia untuk perangkat Android boxnya seperti ini nih. Oke, nah ini ada koneksinya, ada kabel LAN RJ45, ada power adaptor 12 volt, ada HDMI. Nah ini menggunakan jack 3,5 ya untuk kalau punya kabel AV gitu. Jadi bisa juga nih sepertinya digunakan untuk TV-TV yang belum ada HDMI menggunakan ini AV, tapi nggak disediakan dalam paket, jadi bisa beli sendiri. Oke, seperti ini. Oke, ini HDMI. Ini untuk audio optikal nih sepertinya. Nah ini ada port USB juga nih. Jadi ada 2 port USB. Satu ini yang warna biru ini USB 3,0 ya. Ya ini USB 2,0 versinya. Di sebelah sisi sini tidak ada. Jadi USB-nya hanya ada 2. Di sini ada lampu indikator untuk melihat. Oke. Seperti ini kira-kira. Jadi ukurannya sebesar telapak tangan nih. Nah, untuk bagian bawahnya ada seperti ini nih. Jadi ada ventilasi udara nih ya, ada ventilasi udara, sama ada seperti ini juga. Ada kode produksi, ada dibuat di mana, seperti itu aja. Cukup simpel sih kelihatannya nih. Nah, untuk remote-nya sendiri seperti ini ya. Nanti kita pelajari cara penggunaannya. Untuk buku petunjuknya sendiri seperti ini, quick guide. Nah, kita buka. Nah, di sini ada cara pengaktifan streaming media playernya ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentunya. Sepertinya sih tidak sulit, cukup 6 langkah. Oke, ini ada troubleshootingnya. Kalau di sini untuk pengenalan perangkat, oke, sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris.
Setelah dites ternyata alat ini good, ini lancar, tidak ada buffering, padahal saya hanya tethering menggunakan handphone. Dan kualitasnya sudah HD, high definition. Nah, untuk TV nasionalnya sih ini lengkap ya. Untuk TV nasionalnya udah lengkap, udah ada MNC Group tentunya, karena di beberapa provider itu MNC Group itu paling susah. Oke, untuk edukasi ada Nat Geo Wild sama National Geographic yang biasa. Untuk channel anak-anak ada Nick Junior, Nickelodeon, Boomerang, sama Cartoon Network. Untuk movies ada HBO, Signature, Hits, Family, Cinemax, dan Cinema World. Oke. Jadi ini ada sekitar 40 channel aktif, dan nanti akan ada channel-channel berikutnya yang akan bertambah coming soon ini. Ini lagi di development sepertinya. Info dari salesnya seperti itu ya. Oke, untuk cara penggunaan remote-nya juga ini mudah, lembut ya, responsif, jadi nggak lambat gitu. Sepertinya sih bufferingnya sih kayaknya nggak ada ya, nggak ada buffering. Jadi pertamanya aja itu, jadi pertama-tama muncul tuh agak lama, itu untuk menyesuaikan gambar sepertinya, ngambil data. Setelah itu udah lancar aja tuh. Yang ingin ganti channel tinggal tekan back ini aja. Jadi ini pas banget nih kalau untuk yang di apartemen, kan susah tuh buat untuk antena TV atau masang antena parabola transmission. Ya udah pakai ini aja. Jadi cukup tethering melalui smartphone Anda, sudah bisa nih nonton TV bagus jernih, nggak pusing lagi cari-cari antena mahal-mahal. Siaran nasionalnya lengkap, ada moviesnya. Terus ada TV guide-nya juga. Ini seperti ini, ada TV guide, ada video on demand-nya. Coba kita cek video on demand-nya. Seperti ini ya, video on demand-nya. Lancar juga. Oke, ini untuk aplikasi tentunya. Ini ada aplikasi, jadi ini masuk ke Android, jadi bisa kita download dari Google Play Store ya. Nah, ini kalau menonton YouTube nih, internetnya juga dari smartphone loh, ini bukan melalui dari provider internet yang fiber seperti itu, bukan, ini masih dari smartphone. Asik sih, asik. Nah, lancar ya. Oke. Jadi kesimpulannya, X3 box dari Transvision ini cukup membantu, apalagi kita yang sering bepergian, mungkin suatu tempat, jadi tidak ada hiburan. Jadi dengan alat ini cukup membantu. Menurut saya sih ini bagus juga ya alat ini ya. Nah, sekian dulu ya untuk video pengetesan ininya. Saya masih perlu mempelajari karena ini baru aja kita buka langsung dites. Saya belum pelajari fitur-fitur apa aja yang ada di X3 box Transvision ini. Oke?
Demikian dulu untuk video unboxing dan tutorial serta kita telah coba. Oke, terima kasih. Sampai jumpa video-video berikutnya dari Sean Telechannel.